Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Lahir. Dengan saya, Anissa Nurhalifah, bersama rekan saya Masyuri Farha dan Samsul Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Manajemen Limbah B3 Faba, Fly Ash dan Bottom Ash pada industri energi dan manufaktur. Melalui podcast ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian faba, karakteristiknya, regulasi yang berlaku di Indonesia, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan kerja, hingga strategi pengelolaan yang aman dan berkelanjutan. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami nih terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan faba. Faba merupakan singkatan dari fly ash dan bottom ash, yaitu limbah padat hasil pembakaran batu bara pada PLTU maupun boiler industri. Seiring meningkatnya kebutuhan energi dan aktivitas industri, jumlah faba yang dihasilkan juga semakin besar. Kondisi ini menjadi tantangan karena apabila tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan sekaligus keamanan dan kesehatan kerja. Pada slide ini, kita dapat melihat perbedaan antara fly ash dan bottom ash. Fly ash merupakan abu yang sangat halus sehingga ikut terbawa bersama gas hasil pembakaran menuju cerobong. Sedangkan bottom ash memiliki ukuran partikel yang lebih besar sehingga mengendap di dasar tungku pembakaran. Perbedaan karakter fisik ini mempengaruhi metode penyimpanan, pengangkutan, maupun pemanfaatannya. Selain berbeda secara fisik, keduanya juga memiliki karakteristik kimia yang perlu diperhatikan karena mengandung berbagai mineral dan sejumlah logam berat. Jika dilihat dari komposisi kimia faba, faba ini tuh didominasi oleh senyawa mineral seperti silika, alumina, besi oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, dan sulfat. Selain itu, terdapat pula kandungan logam berat seperti merkuri, timbal, arsen, kadmium, kromium, dan selenium. Walaupun kandungannya tidak selalu tinggi, keberadaan logam berat tersebut menjadi alasan mengapa pengelolaan faba ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya kita membahas regulasi yang mengatur pengelolaan faba di Indonesia. Salah satu regulasi yang menjadi dasar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, terdapat perubahan status faba tertentu yang tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3 nih. Namun demikian, industri tetap diwajibkan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyimpanan, pemanfaatan, pengangkutan, serta pemantauan agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Apabila faba tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak terhadap lingkungan. Pertama adalah pencemaran udara akibat debu halus PM2,5 dan PM10 yang dapat terbawa angin hingga ke permukaan. Selain itu, terdapat resiko pencemaran tanah dan air tanah akibat larutnya kandungan logam berat yang terbawa oleh air hujan. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, maka kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Selain berdampak pada lingkungan, faba ini juga dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Paparan debu silika dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan silokosis atau kerusakan jaringan paru-paru. Nah, selain itu, terdapat risiko penyakit paru lainnya seperti dermatis akibat kontak kulit, keracunan logam berat, hingga gangguan ergonomi saat proses penanganan material. Oleh karena itu, penerapan sistem K3 ini menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap aktivitas pengelolaan faba. Sekarang kita akan bahas terkait hierarchy of control, di mana dalam pengendalian bahaya digunakan konsep hierarchy of control. Urutannya yaitu ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya apabila memungkinkan, kemudian substitusi untuk mengganti sumber bahayanya, kemudian ada engineering control, administrative control, dan juga yang terakhir ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut, maka semakin efektif pengendalian resiko yang dilakukan. Implementasi pengendalian resiko. Nah, implementasi pengendalian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan nih. Secara teknik dilakukan LAV, dust collector, wet suppression, serta conveyor tertutup. Untuk secara administratifnya dilakukan penyusunan SOP, pelatihan K3, kemudian permit to work, dan monitoring kualitas udara. Sedangkan dari sisi APD-nya digunakan respirator N95, goggles, coverall, serta safety shoes untuk melindungi pekerja dari paparan debu maupun logam berat.
Manajemen pengelolaan faba. Nah, pengelolaan faba terdiri atas beberapa tahapan, di mana tahap pertama adalah proses produksi limbah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan menuju lokasi pemanfaatan, kemudian pemanfaatan apabila memenuhi persyaratan, dan tahap terakhir adalah pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar limbah. Berikutnya, kita akan bahas beberapa kasus penanganan faba di beberapa industri. Pada studi kasus pertama, fly ash dimanfaatkan sebagai bahan baku semen PVC. Resiko yang muncul adalah debu, paparan silika, dan tumpahan material. Melalui penggunaan konveyor tertutup dan dust collector serta SOP dan respirator, industri mampu mengurangi limbah sekaligus meningkatkan efisiensi bahan baku dan menurunkan emisi karbon. Untuk yang selanjutnya, pada studi kasus yang berbeda, bottom ash itu dimanfaatkan sebagai bahan agregat paving block dengan mesin pencampur tertutup dan adanya pelatihan pekerja, serta penggunaan APD, bottom ash yang sebelumnya menjadi limbah dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi volume limbah yang masuk ke landfill. Selanjutnya ada studi kasus yang ketiga. Kasus berikutnya ini menunjukkan area penimbunan faba yang tidak menggunakan lapisan pelindung sehingga menyebabkan pencemaran air tanah. Solusinya yaitu yang diterapkan adalah pemasangan geomembran, sistem drainase, serta monitoring kualitas air. Hasilnya, kebocoran dapat dihentikan dan kualitas air kembali memenuhi baku mutu. Nah, untuk studi kasus yang keempat, ada PLTU. Operasi ash handling beresiko memang tinggi terpapar debu fly ash, di mana melalui penerapan LEV, wet suppression, penggunaan respirator, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala, tingkat paparan debu ini dapat dikurangi sehingga angka gangguan pernapasan juga menurun. Untuk studi kasus yang kelima, faba juga dimanfaatkan untuk reklamasi lahan bekas tambang. Tentunya pemanfaatan ini harus diawali dengan pengujian TCLP, monitoring kualitas air, serta penutupan vegetasi. Dengan pengelolaan yang tepat, proses reklamasi menjadi lebih cepat dan kondisi tanahnya menjadi lebih stabil. Studi kasus berikutnya, yang terakhir nih, ada fly ash dimanfaatkan sebagai bahan beton geopolimer untuk menggantikan sebagian semen Portland. Metode ini mampu mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan kekuatan beton apabila proses produksinya dilakukan sesuai standar keselamatan kerja. Dari beberapa metode pemanfaatan tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki manfaat, risiko, serta metode pengendalian yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan metode pemanfaatan harus mempertimbangkan karakteristik limbah, aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan kebutuhan industri. Kita masuk ke analisisnya. Analisis SWOT menunjukkan bahwa faba memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya sumber. Namun, masih terdapat berbagai kelemahan dan tantangan seperti regulasi, investasi teknologi, serta persepsi masyarakat. Di sisi lain, peluang pemanfaatannya semakin besar seiring berkembangnya konsep ekonomi sirkular. Nah, terkait tantangan pengelolaan faba ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi, investasi, sumber daya manusia, monitoring, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat agar pengelolaan faba dapat berjalan secara optimal. Untuk inovasi teknologi, saat ini telah berkembang berbagai teknologi, memang seperti ash handling, desk collector modern, online monitoring, artificial intelligence atau AI, serta sensor berbasis Internet of Things. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan faba sekaligus mengurangi resiko terhadap lingkungan. Gimana implikasi kebijakannya? Ke depan diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan faba secara berkelanjutan. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah integrasi dengan SNK 3, monitoring emisi, audit lingkungan, pelaporan berkala, serta pemberian insentif bagi industri yang berhasil menerapkan pengelolaan limbah secara ramah lingkungan. Untuk slide berikut adalah roadmap pengelolaan faba, di mana pengelolaan faba ini dimulai dari proses produksi, kemudian pengurangan limbah, kemudian ada pemanfaatan kembali, daur ulang, hingga mencapai konsep zero waste dan circular economy. Dengan demikian, limbah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai guna.
Nah, terakhir kita sampai di penutupan. Bagi penutup, dapat disimpulkan bahwa faba memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan apabila dikelola secara tepat. Namun, setiap proses pengelolaannya tuh harus tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. Penerapan hierarki kontrol, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan faba yang aman, berkelanjutan, dan mendukung terciptanya sirkular ekonomi. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.